Baiklah, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang hapus atau berakhirnya perikatan. Perikatan adalah suatu kesepakatan antara dua atau lebih pihak yang diatur oleh hukum dengan maksud untuk menciptakan hubungan hukum yang mengikat antara pihak-pihak tersebut. Dalam perikatan, terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pihak. Perikatan dapat terbentuk melalui berbagai cara, seperti melalui perjanjian, kontrak, atau perbuatan hukum lainnya. Perjanjian adalah suatu pernyataan kehendak secara bersama-sama yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sedangkan kontrak adalah perjanjian yang mengikat secara sah dan berlaku untuk para pihak yang terlibat di dalamnya. Perikatan mencakup beragam jenis seperti perikatan bisnis, perikatan perdata, dan perikatan internasional. Perikatan bisnis mencakup kesepakatan antara perusahaan termasuk di dalamnya kontrak kerja, kontrak pengadaan, dan perjanjian jual-beli. Sementara itu, perikatan perdata melibatkan hubungan antara individu atau kelompok individu, seperti perjanjian sewa-menyewa, perjanjian pinjam-meminjam, dan perjanjian hibah. Sebagai kesepakatan yang diatur oleh hukum, perikatan memiliki beberapa unsur yang harus terpenuhi agar dapat dianggap sah. Unsur-unsur tersebut meliputi kesepakatan yang saling menimbulkan kehendak bebas dari setiap pihak. Objek perikatan yang jelas dan dapat diukur adanya tujuan yang sah serta ikatan hukum yang mengikat para pihak. Nah, tujuan terbentuknya perikatan adalah menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam hubungan antar pihak. Dengan adanya perikatan, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang jelas, sehingga tercipta kesepahaman dan rasa saling menguntungkan antara para pihak yang terlibat. Perikatan yang dapat dihapus juga dikenal sebagai perikatan kondisional. Perikatan yang terkait pada suatu kondisi tertentu yang apabila terpenuhi akan menghapuskan atau mengakhiri perikatan tersebut. Kondisi tersebut dapat berupa masa berlakunya perikatan, pencapaian tujuan tertentu, atau terpenuhinya suatu syarat yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perikatan. Perikatan yang dapat dihapus secara umum diatur dalam Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata di Indonesia. Pasal ini menjelaskan bahwa perikatan dapat dihapuskan dengan kondisi tertentu yang telah ditentukan oleh para pihak atau oleh hukum. Apabila kondisi terpenuhi, maka perikatan tersebut dianggap tidak pernah ada sejak awal. Contoh kasus hukum perikatan yang dapat dihapus adalah perjanjian jual beli mobil dengan syarat pembayaran sejumlah yang dilakukan dalam waktu 6 bulan. Apabila dalam waktu 6 bulan tersebut pembayaran tidak lunas, maka perjanjian tersebut otomatis dibatalkan dan mobil dikembalikan ke penjual. Dan uang yang telah diberikan oleh pembeli dikembalikan kepadanya. Contoh lain adalah perjanjian kerja dengan syarat kinerja pekerja harus mencapai target tertentu dalam jangka waktu tertentu. Apabila kinerja pekerja tidak mencapai target tersebut, maka perjanjian kerja dapat dihapuskan. Perikatan yang dapat hilang juga dikenal sebagai perikatan yang gagal atau perikatan yang rusak. Terjadi ketika perikatan tersebut tidak dapat lagi dilaksanakan secara material atau secara hukum. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan perikatan dapat hilang, antara lain, dan berikut ini adalah beberapa contoh kasus perikatan yang dapat hilang.
Pembatalan perikatan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak untuk mengakhiri atau membatalkan hubungan hukum terbentuk akibat perjanjian atau perikatan. Berikut adalah beberapa alasan umum terjadinya pembatalan perikatan. Ketika salah satu pihak ingin mengakhiri atau membatalkan hubungan yang terbentuk akibat perjanjian atau perikatan, ada langkah-langkah atau prosedur yang harus dilalui sebelum pihak tersebut bisa terlepas dalam perjanjian yang telah dibuatnya. Berikut adalah prosedur umum untuk membatalkan perikatan. Hilangnya perikatan adalah proses di mana perikatan yang sah sebelumnya menjadi tidak berlaku atau tidak mengikat lagi. Hal ini bisa terjadi karena berbagai alasan seperti pelanggaran perikatan, pencabutan perikatan oleh pihak yang terlibat, atau terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perikatan. Hilangnya perikatan bisa terjadi jika satu pihak yang terlibat melanggar kewajiban sesuai dengan ketentuan perikatan. Pelanggaran dapat mencakup ketidakpatuhan terhadap syarat-syarat perikatan, keterlambatan dalam pemenuhan kewajiban, atau tindakan yang melanggar ketentuan perikatan. Hal ini dapat mengakibatkan perikatan dinyatakan batal. Akibat hukum hilangnya perikatan menunjuk pada konsekuensi hukum yang timbul ketika sebuah perikatan dinyatakan batal atau tidak berlaku lagi. Akibat-akibat ini dapat berbeda tergantung pada alasan hilangnya perikatan dan hukum yang berlaku di suatu yurisdiksi. Yang pada intinya perikatan dapat dihapus dan dibatalkan apabila salah satu pihak ingin menghapus atau mengakhirinya, tetapi ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh salah satu pihak tersebut supaya bisa mengakhiri atau membatalkan perikatan tersebut. Jika kita sudah melakukan perikatan atau terlibat dalam perikatan namun salah satu pihak tidak melakukan tanggung jawab atau kewajiban, maka jangan takut dan jangan risau karena ada badan hukum yang melindungi kita dan ada sanksi juga untuk pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya dan melakukan perikatannya.